أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur langit dan bumi. Bersyukur kepadanya atas segala nikmat karunia-Nya, terlebih nikmat hakiki yaitu iman dan Islam, yang mudah-mudahan dengan landasan iman dan Islam itulah apapun yang kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita bernilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah selalu kita curah limpahkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia sempurna yang pantas untuk kita jadikan teladan, panutan dan pedoman dalam melaksanakan setiap aktivitas kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita tersahidkan, tercatatkan sebagai umatnya yang kelak di akhirat pantas mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan Jumat ini, khatib berwasiat, khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita semua. Marilah dari Jumat ke Jumat kita tingkatkan kualitas dan kapasitas ibadah kita dengan selalu meningkatkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita sebagai bekal, sebagai landasan, dan sebagai tujuan daripada kehidupan kita hingga nanti kita diakhirkan, kita diwafatkan sebagai orang muslim dan dalam keadaan husnul khatimah. Di Jumat yang terakhir di tahun 1446 Hijrah ini, yang mudah-mudahan bukan Jumat terakhir dalam hidup kita. Dan walaupun misalkan Jumat ini adalah Jumat terakhir daripada kehidupan kita, mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat terbaik, Jumat yang paling baik yang pernah kita laksanakan setiap rangkaian ibadahnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sepekan lagi kita akan menghadapi pergantian tahun. Tapi pergantian tahun ini menjadi pergantian tahun yang istimewa. Pergantian tahun yang beda daripada yang lainnya, yaitu pergantian tahun Islam berdasarkan daripada perhitungan Hijriah. Keunikan daripada pergantian tahun baru Islam atau 1 Hijriah, 1 Muharram tahun Hijriah itu adalah perhitungan daripada kalender atau penanggalan Islam itu tidak diawali atau tidak berasal dari hari lahir seseorang atau dari terciptanya sesuatu. Tapi perhitungan almanak, kalender dan penanggalan Islam dimulai daripada momentum yang luar biasa yang diabadikan dalam Al-Quran, yang diabadikan dalam sejarah, yang ditulis oleh tinta emas dalam buku-buku sejarah yang tidak akan terbantahkan keagungan dan kedahsyatannya. Hijriah diambil dari kata hijrah, salah satu momentum ketika Rasul dan para umatnya yang setia dalam melaksanakan syariat Allah berupa wahyu dan ayat-ayatnya diberikan karunia oleh Allah tempat untuk melaksanakan sesempurna-sempurna aturan landasan daripada tegaknya hukum Islam, di mana kita ketahui dalam sejarah hijrah adalah momentum pindahnya kekuatan kekuasaan daripada orang-orang muslim yang tertindas di Mekah, lalu Allah karuniakan tempat di Madinah sehingga hijrah menjadi satu kewajiban. Hijrah menjadi tuntutan daripada iman. Hijrah bukanlah alasan karena tidak tahan ditindas di negeri Mekah. Hijrah bukan alasan menyerah, tapi hijrah adalah berpindah, bertambah
dan berubah. Maka momentum hijrah ini diabadikan sebagai momentum daripada perlawanan terhadap penjajahan, perlawanan terhadap penindasan, perlawanan terhadap dibungkam dan dikekangnya kebenaran dan kebebasan. Maka jika kita menghususkan membaca sejarah perjuangan umat Islam, terkhusus di negeri kita tercinta, bangsa Indonesia, maka hijrah pun menjadi satu kata yang menjadi landasan daripada perjuangan, landasan daripada pergerakan Bapak bangsa, Bapak Hos Cokro Aminoto, dengan gerakan hijrahnya ingin membebaskan orang-orang Islam di Nusantara khususnya dan orang-orang Indonesia yang pada saat itu sedang ditindas oleh penjajahan kaum kafir. Maka hadirin, sudah berapa kali kita mengalami tahun baru Hijriah? Sudah tahun Hijriah keberapa dalam hidup kita yang kita sadar bahwasannya Hijriah itu adalah kata hijrah? Atau masihkah kita memahami hijrah hanya sebatas berpindah? Hijrah hanya sebatas bertambah? Belum sampai bahwasanya hijrah memiliki makna berubah. Karena pada dasarnya ada 4 hal yang harus kita hijrahkan. Yang mana ketika kita bisa menghijrahkan yang satu, itu menjadi landasan untuk hijrah yang berikutnya. Sebagaimana di ayat Al-Quran, di surat 2 ayat 218, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu, ulaika yarjuna rahmatullah. Ternyata hijrah adalah rangkaian daripada iman, hijrah dan jihad. Iman, hijrah dan jihad di ayat ini tidak bisa dipisahkan. Bukan merupakan fase-fase yang iman dulu, hijrah dulu, baru jihad. Iman, hijrah, dan jihad itu harus menjadi satu paket. Maka yang pertama, di kesempatan khutbah pada kesempatan kali ini, yang perlu kita hijrahkan adalah yang pertama, hijratul fikri. Yang harus kita hijrahkan pertama adalah pola pikir. Bagaimana cara kita berpikir? Apa yang kita pikirkan? Sehingga landasan berpikir ini menjadi nantinya landasan berucap, landasan berkata, landasan berlaku dan bertindak. Hari ini pola pikir kita harus kita luaskan. Jangan kita sempitkan, jangan kita dangkalkan. Harus kita maknai secara mendalam. Sehingga nantinya kita akan menghargai setiap detik kehidupan kita. Karena ternyata hidup ini ada batasnya. Karena ternyata hidup ini tidak kekal abadi di dunia. Karena ternyata kehidupan kekal dan abadi ada di akhirat kelak. Maka dari itu marilah kita sama berhijrahkan pola pikir kita. Hidup kita bukan di dunia saja. Hidup kita adalah di akhirat kelak. Dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Dunia akan ditinggalkan, sedangkan akhirat akan kita datangi. Maka yang pertama, marilah kita sama-sama hijrahkan pola pikir kita bahwasanya di dunia ini adalah tempat menanam. Di dunia ini adalah tempat capek. Di dunia ini adalah tempat untuk berusaha, bukan untuk berleha-leha. Maka wajar kalau di dunia itu lelah, sakit, capek, wajar. Karena itulah memang seharusnya dunia. Karena nanti tempatnya istirahat, tempatnya kita menuai, tempatnya kita mengambil apa yang kita tanam nanti di akhirat. Maka nanti pola pikir kita akan berubah. Apakah yang kita lakukan hari ini dengan kesempatan waktu yang Allah berikan hanya bermanfaat bagi dunia saya saja, atau saya harus menentukan nasib saya di akhirat lewat dengan apa yang saya lakukan di dunia. Sehingga dari pola pikir yang berubah ini akan menjadi landasan untuk hijrah yang kedua, yaitu hijratul ahwali. Apa itu hijratul ahwali? Hijratul ahwali adalah hijrah pada perbuatan.
Yang tadinya perbuatan kita, misalkan hidup hanya sebatas hidup, bekerja hanya sebatas bekerja, hidup karena tidak mati. Lalu kita harusnya tertampar kepada perkataan daripada salah satu ulama besar di Indonesia. Buya Hamka pernah berkata, jika hidup hanya sekedar hidup, kerbau di sawah juga hidup. Kalau kerja hanya sebatas kerja, kera di hutan juga bekerja. Maka artinya hari ini, segala sesuatu, tindakan, tingkah laku, perbuatan kita harus kita landasi bahwasanya apapun yang kita lakukan harus bernilai, harus bermakna, harus berlandaskan dan menuju kepada nilai ibadah. Sehingga nantinya hasil daripada hijratul ahwali ini adalah kita berpikir sebelum bertindak. Tidak asal, tidak ceplas-ceplos, tidak gerada-gerudu. Segala sesuatunya harus punya landasan. Segala sesuatunya harus dipikirkan dulu. Sehingga timbulnya adalah kehati-hatian. Sehingga timbulnya adalah zikir. Timbulnya adalah ingat. Apakah yang saya lakukan ini akan menyelamatkan saya di akhirat atau malah membahayakan dan mencelakakan? Karena nantinya hijratul fikri yang berpengaruh kepada hijratul ahwali akan menjadi landasan pada hijrah yang ketiga, yaitu hijratul fardi, di mana hijrah ini harus menjadi sesuatu yang wajib bagi diri kita sendiri, harus menjadi sesuatu yang kudu harus dilakukan, menjadi sesuatu yang kalau tidak dilakukan ada yang kurang, ada yang tidak sempurna, ada yang tidak utuh. Maka tiap hari kita harus berubah, tiap hari kita harus bertambah, tiap hari kita harus berpindah. Sehingga diri ini, pola pikir, ucapan, tingkah laku dengan dilandasi pada hijratul fardi akan senantiasa apapun yang dilakukan menjadi ibadah. Apapun yang dilakukan harus terikat, terkait dan terhubung dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti jalannya kita ke masjid, hingga nanti kerjanya kita, hingga nanti apapun yang kita lakukan, seremeh ataupun sekecil apapun yang kita lakukan, itu punya nilai ibadah. Karena apa? Karena kita menganggap bahwasanya hijrah itu fardhi, menjadi suatu kewajiban bagi diri sendiri untuk dilakukan. Sehingga bukan hanya sebatas kata-kata bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, agar kita menjadi orang yang beruntung. Karena kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita menjadi orang yang rugi. Dan bahkan kalau misalkan hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kita adalah orang yang celaka. Maka yang terakhir yang harus kita hijrahkan adalah ketika kita sudah menghijrahkan pola pikir kita, bukan hanya memikirkan perkara dunia, tapi kita juga pikirkan bahwasanya dunia ini akan menentukan nasib kita di akhirat. Akhirnya kita akan berpengaruh kepada perbuatan, tindak tanduk dan tingkah laku kita di hijratul ahwali. Sampai akhirnya diri kita hijrahkan pola pikir, tujuan, landasan, serta bagaimana jalan untuk menuju kepada tujuan yang kita tetapkan itu harus tidak keluar dari tujuan ibadah. Maka yang keempat adalah hijratul kafi. Hijrah yang sebenar-benarnya hijrah. Hijrah yang sebenar-benarnya utuh, hijrah yang sebenar-benarnya kafah, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis-silmi kafah. Hijrah yang utuh, hijrah yang sempurna adalah ketika seluruh apapun aspek kehidupan kita, seluruh aturan yang mengikat dan mengatur kehidupan dan hidup kita di dunia, semua berasal dan berlandaskan daripada agama Allah, dinullah, agama Islam yang sempurna. Maka ketika sudah sampai pada hijratul kafi, tidak ada lagi pilihan bahwasanya yang terbaik adalah hukum Islam, yang terbaik adalah syariat Islam, yang terbaik dalam mengatur segala aspek dan sendi kehidupan adalah Islam. Maka mudah-mudahan di momentum daripada pergantian tahun baru Hijriah 1446 Hijriah berganti kepada 1447 Hijriah adalah momentum daripada kita merubah, berpindah dan bertambahnya pemahaman kita terhadap agama. Jangan sampai usia bertambah, gelar pendidikan bertambah,
Tanggung jawab dan beban hidup bertambah, tapi kemampuan dan pengetahuan terhadap syariat Islam tetap. Hari ini ukuran bertambahnya ilmu dari SD, SMP, SMA, masuk S1 dapat gelar sarjana. Bukti meningkat keilmuan, masuk S2 punya gelar master, masuk S3 punya gelar doktor. Tapi sudahkah kita mengukur apa yang akan Allah berikan kepada kita? Apakah gelar muslimin? Apakah gelar mukminin? Apakah gelar muttaqin? Atau bahkan karena kita tidak pernah mengukur, kita tidak pernah mengevaluasi, atau kita merasa cukup dengan pengetahuan Islam, maka kita mendapatkan gelar fasikun, kafirun, musyrikun. Maka mudah-mudahan marilah kita sama-sama semangat, terus-menerus merasa kurang terkait pengetahuan kita terhadap agama. Semangat kita jangan sampai kendor, semangat kita jangan sampai luntur, semangat kita jangan sampai mundur. Untuk tetap mengikuti kajian-kajian ilmu, untuk tetap datang hadir di majelis-majelis taklim. Karena apa? Karena nanti yang menentukan derajat daripada ketakwaan dan keimanan kita harus berlandaskan ilmu yang menjadi asas daripada amal. Sehingga ilmu yang menjadi asas daripada amal dibuktikan dengan keyakinan yang disebut dengan iman. Maka mudah-mudahan momentum daripada pergantian tahun ini, momentum daripada pergantian tahun baru Hijrah ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan, untuk berpindah, berubah dan bertambah. Karena apa? Karena tetap 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari 24 jam, tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah kita yang semakin bertambah dalam umur, tapi seyogyanya kita berkurang dalam jatah hidup kita. Maka marilah sama-sama kita tafakuri, kita syukuri kesempatan daripada waktu yang Allah berikan untuk lebih mempersiapkan bekal perjalanan abadi kita di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.